Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah pengenalan komputasi. Di sini kami akan mempresentasikan analisis dan visualisasi data kami mengenai tugas besar pengenalan komputasi yang kedua. Kami dari kelompok 7 dan nama saya Andika Muhammad NIM 163223991. Saya Erwin Wijanarko dengan NIM 1632293. Kita mulai dengan definisi dari visualisasi ini sendiri. Visualisasi adalah suatu rekayasa dalam pembuatan gambar, diagram, atau animasi untuk penampilan suatu informasi. Secara umum, visualisasi dalam bentuk gambar baik yang bersifat abstrak maupun nyata telah dikenal sejak awal dari peradaban manusia. Perkenalkan, nama saya Raisya Sabil Akbar dengan NIM 1632238. Di sini saya menjelaskan tentang visualisasi data. Visualisasi yang terlihat efektif secara visual, tetapi tidak jujur biasanya disebut memiliki kekurangan integritas grafik. Tujuan visualisasi adalah untuk menyampaikan ringkasan data atau tren kunci dalam data dengan cepat sehingga audiens dapat melihat tren atau melakukan perbandingan. Visualisasi yang kurang memiliki integritas grafis dapat memberikan kesan tertentu secara visual, tapi mungkin tidak didukung dalam hal data. Sebuah standar umum seperti Lie factor, yaitu rasio tingkat perubahan dalam grafik dengan tingkat perubahan dalam data, biasanya digunakan untuk menilai masalah integritas grafis dalam visualisasi. Oke, perkenalkan nama saya Dimas Akbar Umaro, NIM 163222349. Oke, di sini saya akan menjelaskan visualisasi pertama kami, yaitu mengenai suhu air laut Samudra Pasifik Selatan selama bulan Oktober tahun 2022. Eh, Visualisasi data ini kami buat menggunakan color bar, yaitu tampilan visualisasi suatu data yang dapat dilihat dengan suatu gambar grafik yang memiliki tampilan warna yang berbeda di setiap titiknya. Kemudian library yang digunakan, yang pertama ada pyplot, yaitu untuk memvisualisasikan data secara 2D maupun 3D dan menghasilkan gambar yang berkualitas. Kemudian ada X-Array, itu fungsinya untuk membaca file yang ingin dipakai nantinya. Oke, berikut adalah visualisasi data yang telah kami buat dengan range tanggal dari tanggal 1 Oktober tahun 2022 sampai dengan 29 Oktober 2022. Kemudian di sini ada eh, parameternya, yaitu kedalaman, satuannya meter, lalu terhadap temperatur dalam satuan derajat Celcius. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dengan NIM 163222386. Kali ini saya akan menjelaskan visualisasi data yang kedua, yaitu tentang sebaran suhu permukaan air laut di dunia tahun 2005. Nah, plotting visualisasi data yang kedua ini menggunakan base map dengan proyeksi Robin. Tampilan visualisasi suatu data yang akan diperlihatkan lewat sebuah peta atau map. Library yang digunakan pada visualisasi ini adalah yang ke satu PyPlot untuk memvisualisasikan data secara 2D maupun 3D. Yang kedua itu XArray untuk membaca file yang ingin dipakai. Yang ketiga itu NumPy untuk membentuk object and dimensional array. Dan yang keempat, basemap itu sendiri untuk menampilkan suatu peta dalam tampilan utama. Jadi seperti ini tampilan visualisasi data yang kedua, eh, ada parameternya dan juga bentuk proyeksinya. Boleh lanjut.
Oke, perkenalkan, saya Claudia Anastasia Nadabdab, NIM 163222373. Di sini saya akan menjelaskan visualisasi yang ketiga, yaitu sebaran suhu udara di benua Eropa pada tahun 2000. Visualisasi yang ketiga ini digunakan menggunakan Basemap Proxy Marketer, yaitu tampilan visualisasi suatu data yang akan diperlihatkan melalui sebuah maps atau peta. Library yang kita gunakan yang pertama PyPlot, yaitu memvisualisasikan data secara 3D ataupun 2D untuk menghasilkan gambar yang berkualitas. Yang kedua X-ray untuk membaca file yang ingin dipakai, dan yang ketiga ada NumPy untuk membentuk objek n-dimensional array yang mirip pada list pada Python. Yang keempat, Basemap untuk menampilkan suatu peta dalam tampilan utamanya. Berikut visualisasi sebaran suhu udara benua Eropa pada tahun 2000 dengan menggunakan parameter suhu yaitu Kelvin. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf bila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.